Setelah beberapa waktu lalu Vivo merilis Vivo V29, hari ini secara resmi Vivo memperkenalkan Vivo V29i sebagai alternatif untuk para pengguna agar dapat merasakan experience layaknya flagship namun di harga yang lebih terjangkau. Di range harganya ini, Vivo V29i dilengkapi dengan kamera terbaik 64 megapiksel OIS Night Camera dengan fitur unik sekaligus menjadi satu-satunya fitur yang ada di series V29 yaitu Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Gak cuma kameranya terbaik di segala kondisi, HP ini juga dilengkapi dengan layar AMOLED 120Hz, performa kencang di kelasnya, dan tentunya hadir dengan desain premium dan warna yang estetik. Setelah beberapa hari gua menggunakan Vivo V29i ini, ada beberapa alasan menarik kenapa gua suka HP ini. Dan mungkin bisa juga menjadi alasan buat kalian kenapa harus beli HP ini. Baik, sebelum lanjut, gua kasih tahu dulu kelengkapan apa aja yang bisa kalian dapat ketika kalian membeli HP ini. Pertama, tentu dapat HP-nya, kemudian ada SIM ejector, buku panduan dan kartu garansi, dan kita juga dapat case gratis, bagus banget ini bahannya. Kemudian ada USB Type-C, dan ini kepala chargernya dengan output 44 watt flash charge. Menggunakan HP ini sekitar semingguan cukup mengesankan, karena di range harganya ini kita bisa mendapatkan paket yang lengkap atau bagus di semua sektor. Sektor pertama yang kuat dari HP ini adalah kamera. Buat kamu yang hobi foto, terutama foto portrait di kondisi low light, kamera dari HP ini tuh sangat bisa diandalkan. Dilengkapi dengan dua buah kamera belakang, kamera utama 64 megapiksel OIS Night Camera dan 8 megapiksel Super Wide Angle Camera dengan point of view 116 derajat. Dan pastinya HP ini juga dilengkapi dengan Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control seperti yang ada di kakaknya Vivo V29. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel autofocus group foto yang mana selain bisa menghasilkan selfie dengan detail dan clear, kita juga bisa melakukan group selfie atau wifi di 0,8 kali. Nah, dengan selfie 0,8 kali, sudut pandang jadi lebih luas, sehingga dengan mudah kita bisa wifi sampai 6 orang dengan kualitas terbaik. Sama seperti Vivo V29, HP ini juga sudah dilengkapi dengan Aura Light Portrait yang bisa kita adjust. Simpelnya sih fitur ini tuh bersifat seperti ring light yang bisa kita atur warna atau temperatur cahayanya, mau yang warm atau yang cool untuk menghasilkan foto portrait di kondisi low light yang jelas, dramatis, bahkan terlihat sinematik. Cara pakainya tuh gampang banget. Pada menu potret, kita aktifkan Aura Light-nya dan kita tinggal geser slidernya untuk mendapatkan cahaya sesuai dengan kebutuhan. Bisa warna putih sampai warna orange atau kuning banget untuk foto yang lebih warm. Pas gua coba, memang hasil foto yang menggunakan fitur Aura Light Portrait ini tuh terlihat berbeda. Foto normal di kondisi low light cenderung kurang detail dan noisy, sementara foto dengan flash hasilnya lebih terang tapi dengan cahaya yang kasar. Sehingga skin tone tidak halus dan cenderung objek dengan warna putih akan overexposure. Intinya hasilnya kurang nyaman dilihat. Sementara nih, untuk foto yang menggunakan fitur Aura Light Portrait, foto lebih detail dan minim noise. Skin tone juga lebih halus dan terlihat segar. Bahkan kalau kita set cahayanya berwarna orange, hasilnya tuh lebih warm dan lebih sinematik gitu. Kemudian nih, untuk kualitas foto 64 megapiksel OIS Night kameranya juga bagus banget. Di kondisi malam aja, ini udah bagus banget. Apalagi di kondisi siang hari. Hasil fotonya ini tuh detail, tone warnanya juga cukup vibrant, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Di kondisi malam juga sama ya, 64 megapikselnya ini tuh bisa menghasilkan foto jernih, minim noise, dan pendarahan cahaya lampu-lampu juga bisa di-reduce dengan sangat baik. Yang gue suka, warna malam atau lampu-lampu malam yang berwarna bisa ditangkap dengan baik dan tidak ada over processing image berlebih sehingga foto masih terlihat sangat natural. Selain berguna ketika mode 64 megapiksel, fitur OIS-nya ini sangat ngebantu kita untuk mengambil foto dengan mudah sehingga minim blur. Terutama pas gue coba foto bulan menggunakan mode Super Moon. Gak lupa juga nih, kamera depan 50 megapiksel autofocus group fotonya ini tuh punya detail yang baik dengan dynamic range yang cukup luas. Foto selfie di kondisi terik matahari aja, skin tone-nya ini tuh masih terlihat natural dan clear. Selfie dengan 0,8 kali sangat berguna banget ketika kita foto ramean. Foto wifi berempat, berenam, atau lebih, detail wajah masih terlihat dengan baik dengan sudut pandang yang lebih luas di 92 derajat, bahkan tanpa ada distorsi. Fitur ini sangat kepake banget ya, terutama buat menangkap momen-momen penting ketika ramean bareng teman-teman ataupun keluarga. Kemudian nih, gak cuma fitur foto yang menarik, perekaman video di HP ini juga sangat mumpuni untuk merekam kegiatan sehari-hari ataupun traveling.
Kamera belakang bisa merekam maksimal di 1080 pixel di 60 fps dan 1080 pixel di 30 fps dengan fitur stabilisasi diaktifkan. Kita juga bisa merekam dengan kamera super wide angle di kualitas 1080 pixel di 30 fps dan untuk kamera depannya juga mentok di kualitas 1080 pixel di 30 fps. Oke, baik, berikut adalah hasil lengkap dari kameranya Vivo V29e. Komen ya gimana kualitasnya menurut teman-teman. Ya, gue lagi di Malioboro dan sekarang mau kita coba kamera depannya Vivo V29e 1080 pixel di 30 frame per second. Teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk kualitas audionya, kualitas gambarnya. Dan ini jam berapa ini? 9.40 nih. Jadi cuaca di sini cukup terik juga. Misalkan teman-teman bisa nilai sendiri, beginilah. Ya, sekarang tuh Malioboro seperti ini ya. Sana tuh ada yang namanya teras Malioboro. Yang jelas selama gua di Jogja, keliling Jogja, dengan membawa smartphone ini, menurut gua udah sangat cukup banget ya. Udah sangat bisa diandalkan untuk merekam momen gua selama jalan-jalan. Baik kamera depan ataupun kamera belakang. Apalagi kalau misalnya kamera belakangnya tuh di kondisi malam hari ya, ataupun low light, kemudian kita foto potret menggunakan Aura Light Portrait with Smart Control. Cakep banget. Sementara ini untuk kamera belakangnya, ini di kualitas 1080 pixel di 60 frame per second. Ada ini ya tuh, bagus ya tuh. Ini 60 frame per second, tuh kualitasnya seperti ini. Sekarang mari kita coba untuk ultra wide. Nah, ini di posisi yang sama, ini untuk ultra wide ya. Lebih luas tampilannya dan ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Di kondisi siang hari kayak gini menurut gua kualitasnya udah sangat oke banget. Tuh kan, ultra wide. Tuh. Wih, cakep. Sekarang gue coba aktifkan fitur stabilisasinya ya. Untuk kamera utamanya 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, seperti ini ya kualitas gambarnya. Silakan teman-teman nilai sendiri untuk kestabilannya seperti apa. Nih, kita ikutin ya si bapak-bapak ini ya. Dan ini adalah becaknya. Kemudian, fitur yang menarik yang bikin HP ini layak teman-teman coba adalah layarnya.
Hadir dengan layar 2.5D flat screen AMOLED 6,67 inci, 120Hz Full HD+, dengan color gamutnya ini tuh 100% DCI-P3 dan sudah memiliki 1200Hz instant touch sampling rate, membuat HP ini tuh lebih luas dan sangat nyaman dipandang mata bahkan dalam durasi yang lama. Warna yang dihasilkan akurat ya, dengan color processing lebih vivid yang akan sangat nyaman ketika digunakan untuk menikmati konten entertainment seperti nonton video ataupun bermain game. Experience yang paling berasa selain digunakan scrolling lebih smooth dan halus karena sudah 120Hz adalah ketika gua menggunakan HP ini di bawah terik matahari. Layarnya ini tuh masih sangat terlihat dengan baik dan bisa menampilkan konten dengan jelas. Hal ini karena layar HP ini tuh punya maksimum brightness di 1150 nits. Layarnya juga sudah memiliki 1200Hz instant touch sampling rate. Jadi bagi kalian yang suka main game, ini tuh udah enak banget ya. Karena berarti touch rate-nya ini tuh instan dan hampir tidak ada delay. Bahkan kalau teman-teman hobi nonton drakor di Netflix, layarnya ini juga sudah bisa menampilkan streaming dengan kualitas high definition. Layarnya juga sudah aman digunakan dalam durasi yang lama karena sudah bersertifikat SGS Eye Protection atau SGS Eye Care Display Certification untuk mengurangi cahaya biru di layar. Nah, karena menggunakan layar Super AMOLED, selain dilengkapi dengan fitur Screen Touch ID atau in-display fingerprint yang pas gua coba selalu akurat, sehingga memudahkan kita membuka kunci layar dengan sangat mudah. Selain itu, HP ini juga punya fitur Always On Display yang berguna untuk menampilkan waktu dan pemberitahuan masuk seperti chat, email, telepon, ataupun lainnya. Selanjutnya, alasan kenapa harus beli HP ini adalah soal performanya. HP ini tuh menggunakan chipset terbaik di kelas mid-range yaitu Snapdragon 695 dengan RAM 8GB dan masih bisa di-expand 8GB total jadi 16GB. Untuk storage-nya ini tuh berkapasitas 256GB. Perpaduan chipset kencang dengan RAM besar dan Vantage OS 13 menghasilkan skor performa cukup tinggi di kelasnya. Gua coba jalankan banyak aplikasi di HP ini dan hasilnya smooth banget. Multitasking di HP ini tuh lancar banget, serius, enak gitu ya. Gue juga coba main game beberapa game populer seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan Asphalt. Bisa dilihat ya, game bisa berjalan sangat lancar tanpa kendala. Tidak ada lag sama sekali ya, tidak ada stutter, pokoknya aman. Jalanin hero juga sangat responsif, jadi main game di HP ini tuh nyaman banget. Kenyamanan bermain game dan performa yang lancar didukung dengan adanya cooling system yang mampu menyebarkan panas dengan baik sehingga menjaga performa tetap optimal. Sumber panas utama HP ini ditutupi oleh housing dengan material tipis dan luas yang berfungsi membuang panas secara berlapis agar kondisi tetap hangat. Malah menariknya nih, pada bagian kamera depannya menggunakan material grafit yang menjamin kinerja stabil dan halus ketika kita melakukan streaming dalam jangka waktu yang panjang. Jadi performa perekaman HP tetap aman ya, walaupun kita gunakan untuk streaming main game ataupun streaming TikTok atau sosmed lainnya. Kemudian ngomongin baterainya, HP ini tuh mempunyai baterai berkapasitas 4800 mAh dengan teknologi pengisian daya 44 watt flash charge. Ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jaman saja. Kemudian nih, alasan terakhir kenapa kalian harus beli HP ini, karena HP ini tuh punya desain menarik dengan fitur yang lengkap untuk kebutuhan harian dan mobilitas. Vivo P29i hadir dengan 3 warna yang fashionable dan premium. Ada warna gold, blue, dan warna black atau hitam yang ada kehijau-hijauannya seperti yang sedang gua gunakan ini. Warna hitamnya ini tuh asli gua suka banget ya. Kalau kita lihat nih di kondisi daylight, selain ada butiran halus yang berkilau, warnanya ini tuh nggak begitu hitam, tapi ada sedikit unsur hijau-hijaunya gitu. Pokoknya cakep banget asli. Karena memang warna ini tuh terinspirasi dari indahnya binarimba yang ada di Indonesia. Hitamnya elegan dan tetap stylish. Desain yang seperti ini adalah hasil dari teknologi Floret Edge Glass yang intinya selain menghasilkan back cover yang indah, ini juga awet dan nggak gampang kotor. Nah, selama menggunakan HP ini jujur gua nyaman banget. Selain bodinya yang tipis hanya 7,69 mm dan bobotnya ini tuh ringan di 190 gram, semua sisi bodinya ini tuh dibuat mengotak atau Vivo menyebutnya dengan 2.5D slim flat frame design. Ini yang membuat grip di tangan jadi lebih nyaman. Apalagi kalau pakai casing bawaan di paket pembeliannya, megang HP ini makin berasa mantep di genggaman. Terus makin lengkap juga nih kecantikan dari desain HP ini dengan adanya IP rating IP64 yang sudah tahan percikan air dan debu. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya lagi di jalan tiba-tiba kecepatan air hujan. Dan yang pasti, fitur penting di zaman sekarang juga tentunya ada di HP ini, yaitu NFC Multifunction.
Untuk aktivitas harian, fitur ini biasa gue pakai untuk cek ataupun top up saldo kartu elektronik. Tapi nggak cuma itu, karena di Vivo V29e ini adalah NFC multifunction, jadi bisa juga untuk duplikat akses kartu. Dan ini asli berguna banget nih buat kalian yang anak kantoran. Oke, baik. Itu saja beberapa alasan sekaligus pengalaman gua selama menggunakan HP ini, Vivo V29e. Kesimpulannya menurut gua, HP ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi nyari HP dengan fitur kamera yang lengkap, selfie-nya juga bagus, layarnya juara, desainnya cakep dengan performa kencang di kelasnya. Dan gue juga ada masukan nih untuk Vivo. Secara penggunaan, HP ini udah bisa handle semua aktivitas yang gue lakukan. Tapi bakalan lebih lengkap lagi kalau tersedia slot micro SD, kemudian kamera depannya bisa merekam 60 fps, dan juga intensitas cahaya pada Aura Light Portrait-nya ini tuh bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap gue gunakan fitur ini, cahayanya cukup membuat silau ya. Bukan kekurangan sih, tapi ini hanya soal penyesuaian saja. Oke, paling itu saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk info pembeliannya, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan bye.